warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul The Extensible Business Reporting Language and Fraudulent Financial Statement in Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada penulis jurnal Desya Puspa Wijaya dan Budiahari Suryaningrum. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Ananda Riana NPM 228, Cornelia NPM 211, Ramadini NPM 239, dan saya Hiliati NPM 217, Fadila Anissa NPM 218, Kevin NPM 212, Andira Torik NPM 209, Meda Valentina NPM 89, dan Arif Alfurqon NPM 241. Pendahuluan, peningkatan jumlah investor pasar modal akan sejalan dengan meningkatkan kebutuhan akan informasi. Informasi lengkap dapat diperoleh dari perusahaan laporan keuangan. Investor mencari informasi keuntungan. Keuntungan yang meningkat atau stabil terlihat lebih menarik. Tidak sedikit perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan laba. Menurut the Association of Certified Fraud Examiners, laporan keuangan fraud adalah tindakan salah saji material yang disengaja dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh tekanan dan ekspektasi kinerja. Berdasarkan teori keagenan, kesenjangan informasi juga menjadi peluang bagi agen untuk bertindak curang demi keuntungan diri sendiri. Ketika laporan keuangan yang mengandung kecurangan terjadi, itu akan memiliki berdampak pada banyak pihak. Pelaku harus menanggung beberapa konsekuensi, masyarakat akan juga kehilangan kepercayaan dan hal terburuk yang akan terjadi pada perusahaan dalam kebangkrutan, kecurangan, keuangan pernyataan yang sering terjadi seringkali berupa manajemen laba. Selanjutnya, upaya meminimalisir masalah kecurangan laporan keuangan dengan XBRL. Upaya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia untuk meminimalisir masalah tersebut adalah dengan mengembangkan pelaporan berdasarkan Extensible Business Reporting Language. Extensible Business Reporting Language adalah pelaporan yang berbasis digital yang menggunakan bahasa pelaporan yang dapat diotorisasi. Syarat dan penjelasan yang terdapat di XBRL akan lebih memudahkan pengguna untuk memahami informasi keuangan dengan lebih efisien. Pengguna juga merasa lebih mudah untuk menganalisis laporan keuangan. Dan untuk manfaat XBRL, yang pertama ialah meningkatkan keterbukaan informasi, yang kedua dapat meningkatkan layanan informasi, dan yang terakhir mempermudah pengumpulan data pelapor emiten. Penelitian terdahulu yang pertama ada Leo, menyelidiki dampak adopsi XBRL pada manajemen laba. Lalu yang kedua ada Kaidi, menguji pengaruh XBRL dalam mengurangi akrual diskresioner untuk perusahaan. Lalu yang ketiga ada Kim, membandingkan ukuran akrual diskresioner dengan mengadopsi kuartal XBRL dengan kuartal non-adopsi. Lalu yang terakhir ada Liu, memeriksa XBRL dari perspektif lain oleh meninjau penerapan XBRL untuk asimetri informasi perusahaan Belgia. Lalu di sini terdapat gambar bagaimana XBRL bekerja. Metode penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan terkait. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek dan situs resmi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 674 perusahaan dan 81 perusahaan sebagai sampel. Data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu 3 tahun sebelumnya 2012-2014 dan 3 tahun setelah penerapan XBRL 2016-2018. Model yang digunakan adalah Modified Jones Model. Pengaruh
variabel XBRL terhadap laporan keuangan fraud didukung dengan adanya 5 variabel kontrol berupa ukuran perusahaan atau size, laba atas aset atau ROA, rasio utang terhadap aset atau DAR, produk domestik bruto atau PDB, dan harga kenilai buku atau PBV. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu ada analisis dan hipotesis pertama regresi, yaitu uji kesesuaian model digunakan untuk menilai kesesuaian model regresi penelitian. Nah, ini adalah tahap pertama yang bernama hasil uji kecocokan model dan koefisien determinasi. Hasil uji kecocokan model regresi 1 dan 2 menunjukkan sebuah nilai signifikan, yaitu 0,016 dan 0,010 lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung sama dengan 5.823 dan 3.050 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,86 dan 2,12. Dapat disimpulkan bahwa variabel XBRL X dan variabel kontrol dapat digunakan untuk memprediksi kecurangan laporan keuangan Y. Hasil koefisien determinasi yaitu R2 menunjukkan hanya 4,6% dari penerapan XBRL, SAS, ROA, DAR, PBV, dan PDB dapat memprediksi penipuan laporan keuangan. Selanjutnya, ini adalah tabel 2, yaitu estimasi model regresi linier berganda dan uji hipotesis. Penerapan XBRL mempengaruhi laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Dengan koefisien XBRL bernilai minus, artinya penerapan XBRL akan menyebabkan penurunan penipuan laporan keuangan. Satu-satunya yang mempengaruhi penipuan laporan keuangan adalah ukuran perusahaan atau size. Tabel 3. Hasil uji T berpasangan. Per 1 sebelum sampai setelah. Min 0,4796, standard error min 0,0227, T 21.106, SIG 0,000. Kesimpulannya diterima. Berdasarkan tabel 3, nilai SIG sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan kecurangan laporan keuangan selama 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah, dan H2 diterima. Nilai rata-rata positif adalah 0,4796, yang artinya ada penurunan kecurangan laporan keuangan setelah penerapan XBRL. Pengaruh penerapan XBRL terhadap laporan keuangan. Mengandung kecurangan. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan XBRL terhadap keuangan. Pernyataan penipuan yang diproyeksikan dengan manajemen laba. XBRL akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi bisnis dan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik akan mengurangi tingkat laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Laporan keuangan yang mengandung kecurangan melalui kebijakan akuntansi dapat dilakukan dengan memanfaatkan akun akrual. Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menyebabkan agen mencoba membuat kebijakan akuntansi yang menguntungkan agen. Bahwa perusahaan yang menerapkan XBRL
mengalami penurunan tingkat manajemen laba karena perusahaan akrual diskoreksioner menurun. Ketika XBRL dapat mengurangi tingkat penipuan keuangan pernyataan, kesenjangan informasi antara agen dan kepala sekolah juga akan berkurang. Selanjutnya, ada perbedaan laporan keuangan yang mengandung kecurangan sebelum dan sesudah penerapan XBRL. Bahwa terdapat perbedaan kecurangan dalam laporan keuangan sebelum dan sesudah menerapkan XBRL. Nilai rata-rata positif menunjukkan keuangan itu statement fraud sebelum penerapan XBRL lebih tinggi daripada financial statement fraud setelah XBRL. Beberapa indikator risiko yang dapat memicu kecurangan laporan keuangan antara lain, pencatatan lebih banyak kredit, macet di tahun yang menguntungkan, perusahaan kehilangan pasar-pasar dan mengurangi beban piutang tak tertagih pada tahun rugi untuk meratakan laba, perusahaan kurang menguntungkan dibandingkan pesaingnya, kebijakan akuntansi yang menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi. Itu perusahaan mengalami masalah kinerja sementara dan penghasilan kena pajak rendah, kebijakan akuntansi dengan proporsi transaksi rekening administratif yang tinggi. Dan kesimpulannya adalah, hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan XBRL memiliki efek negatif pada laporan keuangan yang mengandung kecurangan. Semakin banyak perusahaan menerapkan XBRL, semakin rendah kecurangan pada laporan keuangan, serta ada perbedaan kecurangan sebelum dan setelah penerapan XBRL. Meskipun hasil empiris penelitian ini mendukung hipotesis, setidaknya ada dua hipotesis keterbatasan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pertama, pendataan hanya di Indonesia itu mungkin memiliki karakteristik pasar modal yang berbeda dengan negara lain. Kedua, meskipun demikian, penelitian mengontrol pengujian hipotesis dengan 5 variabel kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kontrol mungkin tidak mempengaruhi hubungan antar variabel. Hanya satu variabel kontrol yang dapat mengubah efeknya, yaitu size atau ukuran perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah dalam kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.